dan salam kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan salawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis kita malam hari yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita masuk pada pertemuan yang pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membacakan tentang muqaddimah bahwa para ulama itu membagi sabar itu menjadi 3. Yang pertama yaitu sabar di dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam berbuat ketaatan kepada Allah, mengamalkan perintah Allah itu dibutuhkan kesabaran. Kalau kita tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang perintah Allah Subhanahu wa taala itu terasa berat. Terkadang juga kita ada rasa malas. Akan seperti sholat tahajud, sholat berjamaah. Sholat tahajud sangat berat dilakukan karena kita dalam keadaan mengantuk dan tidur, sehingga dia dibutuhkan kesabaran. Begitu juga dengan ibadah mal, ibadah harta. Kata cinta terhadap harta sehingga dia sangat berat untuk kita lakukan ibadah tersebut. Oleh sebab itu kita membutuhkan kesabaran ketika melakukan ibadah tersebut. Di bawah itu, dan dia adalah kesabaran yang ketiga, yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia macam-macam sabar yang disebutkan oleh para ulama. Ke hadis yang pertama di dalam bab sabar ini, an Abi Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman, kesucian itu adalah sebagian dari iman, atau bersuci itu adalah sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Jadi ucapan ta, zikir ta ucapan alhamdulillah nuno ya gin wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Zikir ta ngucapang subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Kata perawi di sini aw tamla'u, katanya. Ini adalah keraguan dari perawi, apakah hanya ucapan subhanallah yang akan memenuhi langit dan bumi, atau kedua-duanya digabungkan, subhanallah walhamdulillah, itu yang akan memenuhi langit dan bumi, atau salah satu dari kedua ini adalah keraguan dari perawi hadis. Kemudian kata Nabi SAW, was-salatu nurun,
sembahyang inggawe tanene adalah sebagai cahaya, jadi cahaya nur. Was-shadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan, bukti keimanan tertimpa Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru diyaun, dan sabar itu adalah cahaya. Kan tapi cahayanya di sini yang mengeluarkan panas. Mun nur ja marak misal ulan. Marak misal ulan no ya dia tidak dia dibarengi dengan panas. Namun matahari no diyaun, bercahaya dan mengeluarkan panas. Oleh sebab itu dikatakan was-sabru diyaun, sabar itu adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, Al-Quran itu bisa saja dia akan menjadi pembelamu. Ya ginjari melaita Al-Quran dibacanta. Wal Qur'anu hujjatun 'alaika, atau Al-Quran itu akan menjadi musuh ta. Al-Quran bau ya ginjari melaita, bau ya indah ginjari musunta. Tergantung kita memperlakukan Al-Quran. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu berpagi. Karena lamunna kekalam menjakan tindo ita. Jadi aktivitas dimulainya hidup itu di waktu pagi. Setiap hari, maksudnya di sini. Setiap hari manusia itu keluar dari rumahnya. Faba'i'un nafsahu, ada yang menjual dirinya. Famu'tiquha, sehingga memerdekakan dirinya dari neraka. Apa jak gawe tane dua, namun tasugul lemak no kan dua. Imma kita gawe taat sehingga kita akan memerdekakan diri kita dari api neraka, au mubiquha, imma kita gawe maksiat sehingga kita ingin membinasakan diri kita. Nah, ini dia hadis malam hari yang berbahagia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Awanah, Imam Ahmad, Ad-Darimi, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ibnu Nasr Al-Marwazi, Al-Lalikai, Al-Baghawi, dan yang lainnya dari perawi-perawi hadis. Hadis ini sahih. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini dikatakan oleh sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, at-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian dari iman. Apa maksud bersuci itene? Para ulama membagi atau terbagi ke dalam 3 pendapat tentang maksud dari at-tahuru syatrul iman. Ada sebagian ulama mentafsirkan tentang lafaz at-tahuru syatrul iman itu, yang dimaksud adalah tahur di situ adalah membersihkan diri dari dosa. Membersihkan lekan dosa adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum unasun yatatahharun. Ini Allah katakan tentang kaumnya Nabi Lut. Ini adalah perkataan kaumnya Nabi Lut. Sungguhnya dia Lut itu adalah unasun. Dia Lut itu dan pengikutnya itu adalah unasun, orang-orang yatatahharun, yang menganggap dirinya suci. Suci dari apa maksudnya di sini? Suci dari dosa. Sehingga makna dari at-tahur di situ adalah suci dari dosa. Menyucian lekan dosa itu adalah sebagian dari iman. Allah juga berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dari apa di sini maksudnya? Bersuci maksudnya apa di sini? Mutatahhirin, suci lekan dosa. Oleh sebab itu tafsir yang pertama dari at-tahuru syatrul iman adalah suci dari dosa. At-tahur, mensucikan diri dari dosa, adalah syatrul iman, sebagian dari iman. Ini pendapat pertama.
Pendapat kedua ada yang mengatakan bahwa maksud dari at-tahur di situ adalah bersuci dari hadas. Bersuci lekan hadas. Lamun hadas belek no suci yang apa karun nyuci yang ya mandi atau tayamum deh. Lamun hadas beci apa sih nyuci yang ya berwudu. Nah, maksud dari at-tahur di sini suci nyuci yang le maksudnya adalah bersuci dari hadas baik menggunakan air maupun debu. Dan maksud syatrul iman maksudnya di sini adalah salat. Karena salat itu tidak sah jika dia tidak bersuci. Bersuci itu syarat sahnya sembahyang. Sehingga dikatakan di situ at-tahuru syatrul iman. Bersuci dari hadas itu adalah sebagian dari iman. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tuhur di sini adalah wudu. Wudu maksudnya. Berwudu itu adalah sebagian dari iman. Jadi wudu adalah sebagian dari iman dan dikatakan juga bahwa wudu adalah sebagian dari solat, sebagian lekan solat. Karena yang sah sembahyang ta lamun ta wudu. Dan solat itu adalah penghapus dosa dan kesalahan. Dengan syarat wudu dilakukan dengan sempurna dan baik. Jadi maksud dengan tahur di situ adalah berwudu. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yatatahharu fayutimmu tuhural ladzi kataballahu alaihi." Tidak ada seorang muslim yang yatatahharu. Sama dia lapasnya, tatahhar. Maksudnya adalah berwudu. Ya nara seorang muslim berwudu fayutimmu tuhura dan menyempurnakan wudunya alladzi kataballahu alaihi yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya, fayusalli hadhihi shalawatil khamsi, kemudian dia salat dengan selawat sembahyang yang 5, illa kanat kafaratin lima bainaha, kecuali itu akan menjadi penghapus ya antara salat-salat itu. Ayai wudu bagus lekna wudu terus sembahyang ya 5 waktu nenek nono jari penghapus dosanta. Wudu tanono. Setiap tetesan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lekan wudu tanono adalah ia jari penghapus dosanta. Selama ita nah bagus lek ta wudu kah betul. Ya nah salah-salah. Di dalam hadis yang lain dikatakan man atammal wudu'a kama amarallahu ta'ala, ayai nyempurna yang wudunya seperti halnya Allah perintahkan kepadanya. Wassalawatul maktubatu kafaratun lima bainahunna, dan salat itu dan dia melaksanakan salat maka itu akan menjadi penghapus dosa antara salat-salat itu. Misalnya wudu ita nengka maghrib nengka antara nenene ngapusna le wudu tebru. Wudu ita subuh antara subuh le zuhur wah ngapusna le wudu tanu. No maksudnya selamanta atammal wudu, ta sempurna yang wudu tanah bagus le na wudu kah maksudnya. Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ah, tidak ada seorang muslim yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, summa yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat muqbilan alaihima biqalbihi wa wajhihi, dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya dan wajahnya, illa wajabat lahul jannah, kecuali Allah wajibkan untuknya surga. Ayai wudu kemudian sembahyangnya 2 rakaat dan dia bagus wudunya itu ya, entah itu sembahyang qobliyah ke sembahyang ba'diyah ke umum tene, sembahyang taubat ke
atau sembahyang duha ke, pokoknya 2 rakaat. Aye wudu bagus wudukna, sembahyangnya 2 rakaat. Ya. Kecuali Allah gin wajipang ya tama surga. Mudah-mudahan tas sama surga karena wudu ta. Amin ya rabbal alamin. Jadi maksud dari tahur di sini adalah wudu. At-tahuru syatrul iman. Wudu itu adalah sebagian dari iman. Ini pendapat yang ketiga. Wallahu taala a'lam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walhamdulillah tamlaul mizan. Zikir tang ucapang alhamdulillah nono ia gin menoang timbangan pinjeluk kiamat nanti. Tahmid ucapan alhamdulillah ya angkan ya kepe remehang yang ucapan alhamdulillah no. Penuh timbangan cuma pinjeluk kiamat lekna ucapan alhamdulillah. Dari hadis ini kita mengambil faedah bahwa pinjelu kiamat nono ahlapu pepano bau tenggita iya dibendakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud diwujudkan. Lamun nengkakan pahala ya tegita iya. Pira pahala anta sembahyang nengkane ya tegita iya. Atau dosa anta no kan ya tegita iya masih. Ya na penggitan. Mun pinjelu kiamat jari penggitannya berbenda lah maksudnya. Berbentuk baru kita iya. Ya empok nawan sebut-sebutang tapi pertemuan-pertemuan yang sudah lalu no. Nyawa doang berbentuk iya. Roh apa karena nyawa kehidupan itu berbentuk pinjelu kiamat dalam bentuk kambing, bembek bentuknya. Laun pinjelu kiamat Allah Subhanahu wa taala membentukkannya. Begitu juga dengan ucapan alhamdulillah nenek berbentuk ya. Amal soleh yakna apa arna yakna pinjelu kiamat doang. Bahkan pin kubur kan datang ya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbentuk ya amal soleh tano dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan. Lamun amal toleh dalam bentuk laki-laki yang sangat jelek. Oh, berbentuk ya. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak percaya aja. Ya. Nengka doang bau langsung kita dengan pin Amerika. Kumbe kinono kan eta tuang prosesna. Ya tetuang prosesna penggita dengan Amerika langsung siaran live. Video call ne doang no. Ahlapu dunia yang kita iya. Bau yang kita iya. Kumbe ki prosesnya tetuang. Ya, nenek piaan manusia, apalagi piaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus terpercaya. Jadi pinjelu kiamat no bau ya penggitan amal-amal soleh, pahala barang dosa no penggitannya. Dan ucapan alhamdulillah no ginta-gita ya penuh timbangan pinjelu kiamat. Nah, ucapan alhamdulillah. Ya. Di antara hadis yang menunjukkan bahwa segala sesuatu akan dibendakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu akan datang pinjelu kiamat, akan memberikan syafaat bagi ashabi, sahabat-sahabatnya. Dengan membaca ya, dengan ngajarang Al-Quran dan yang lainnya. Iqra'u az-zahrawaini. Bacalah 2 zahrawain, 2 bunga, yaitu Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah. Sesungguhnya 2 surat ini akan datang pada hari kiamat. Ka'annahuma ghamamatani au ka'annahuma ghayayatan.
Dua surat ini akan datang pada hari kiamat seperti dua awan. Pebasan tawan no? Pebasan tawan di aun-aun. Ya. Jadi Al-Baqarah barang surat Ali Imran imbacaan tano dalam wujud aun-aun ya penjeluk kiamat. Ya gin bebaunta, jadi bebaunta. Au ka'annahu maghayatan, atau dua surat ini seperti halnya akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk bebau. Au ka'annahu ma firqani min tayrin sawafa, atau dua surat ini akan menjadi ya seperti tayrin, segerombolan burung, sekumpulan burung, sawafa, yang mengepakkan sayapnya. Dua surat Al-Baqarah barang Ali Imran bacaan tano ya genjari naungan ta pinjeluk kiamat. Naungan bebauntan maksudnya. Tuhajjan an ashabihima, dia akan berbicara. Gina bungraos. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat itu kami kunci mulut-mulut, wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan-tangan. Iman ta ngeraos pinjeluk kiamat. Kumbi kesaran ta sarana ngeraos iman ta bae tatuang. Lagu Allah Subhanahu wa ta'ala baule damia yang ngeraos. Jangankan pin hari kiamat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pin akhir zaman doang kan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya batu gina ngeraos, kemanukan gina ngeraos barang manusia, bembe sampi gina ngeraos barang manusia kan pinjeluk kiamat. Nyebu dengan Yahudi mudin batu ngeraos batu no. Nyebu iya pin mudin lolon kayu ngeraos lolon kayu no mada dengan muslim. Kumbe kisaran agin ngeraos bae tatuang. Lagu Allah Subhanahu wa ta'ala agin miak yang ngeraos. Ya. Oleh sebab itu ya ta berat mengucapkan alhamdulillah. Jadi ta yakin bahwa alhamdulillah mengucapkan tanene adalah ya gin meratang timbangan ta pinjelu kiamat. Alhamdulillah. Kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Khafifatani 'ala lisan, berat di timbangan. Ringan di lisan, ringan diucapkan. Ya ta perlu nyugulang kepeng ngucapang ya. Ya ta perlu berdaur darah ngucapang ya. Ya, alhamdulillah kan ringannya pin kita ngucapang. Saqilatani fil mizan, dan dia adalah barang yang berat di timbangan pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yaitu ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang pokna iya na berat lek ta berzikir setiap saat. Ta berzikir timpa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, Subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu akan memenuhi ya keduanya, atau salah satu dari keduanya itu akan memenuhi langit dan bumi. Lamun tabaung kita iya ucapan ta kali subhanallah nono penuh langit dan bumi. Seandainya berbentuk barang benda wujud, niscaya gina penuh langit dan antara langit dan bumi ucapan subhanallah
walhamdulillah. Lakukan kita ya tahu kita ya masih. Lagu Allah Subhanahu wa taala ginda penggitang kita pinjelo kiamat. Begitu juga dengan ucapan-ucapan zikir yang lain seperti ucapan takbir, Allahu Akbar, ya, ucapan tahlil, la ilaha illallah. No endah adalah kalimat thayyibah yang dinilai pahala dan mendapat pahala yang besar bagi orang yang mengucapkannya. La ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, "Ma qala 'abdun", tidaklah seorang hamba berkata, "La ilaha illallah qattun mukhlishan illa futihat lahu abwabus sama'i hatta tufdi ilal arsy majtanabal kaba'ir." Tidaklah seorang hamba berkata la ilaha illallah saja. No, la ilaha illallah kedi. Mukhlishan, dia ikhlas mengucapkannya. Illa futihat lahu abwabus sama'i wa abwabus sama', kecuali itu akan menjadi penyebab ya Allah membukakan baginya pintu langit. Ginda buka angit pintu langit Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa futihatis sama' fakanat abwaba. Ya langit nenek kan bedeang ya lawang-lawang. Lagu ya kita iya mesti. Ya perkara gaib, perkara keimanan. Langit nenek bedeang ya lawang. Ayai ngucapang la ilaha illallah, cukup kalimat yang sedikit ini, niscaya Allah akan bukakan baginya pintu langit hatta tufdi ilar arsy majtanabal kaba'ir, hingga kalimat tersebut tiba di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Tayak ucapan la ilaha illallah no, membuka pintu langit sampai ke atas ke arsy Allah Subhanahu wa taala, sampai ya pin Allah Subhanahu wa taala ucapan la ilaha illallah. Yang puna ya ta saga ngucapang la ilaha illallah. Dari lapas-lapas ini juga kita mengambil faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala no bedeang ida timbangan gini mangamalta pinjelo kiamat. Dan bentuk timbangan nenek jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ya nama kun dacin gabah no kan dacin gabah jak getu na ya, atau dacin digital no kan tulu tabarang no langsung tang kita ya. Lamun ditimbangan Allah Subhanahu wa taala jak dua langan barang no, langan dosa, langan pahala, dua parna balian langan dosa barang langan pahala. Yang pun Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, ayai beratan timbangan kebaikanna ya dengan beruntung. Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang khasiru anfusahum, yang merugikan dirinya sendiri fi jahannam khalidun, dan di neraka jahanam dia akan bertinggal dan sangat lama sekali, atau mereka akan kekal di dalamnya jika mereka kafir. Jadi mizan Allah Subhanahu wa taala no dua timbangan katakan deh. Embe ya hadisna nunjukang bahwa timbangan Allah Subhanahu wa taala no dua daun timbanganna. Wah bacaan tano tentang hadis bitokoh. Masih pengen hadis bitokoh, hadis kartu. Jadi begini dia ceritanya hadis kartu ini. Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala gin nyelamatang seorang dengan mama seorang min ummati dari umatku kata Nabi. Ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk, malaikat, ahlapuk manusia, ahlapuk jin, iblis kepek kano, ahlapuk makhluk. Allah gin nyelamatang manusia seorang pinjelo kiamat.
Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Allah perlihatkan dia daftar catatan, tapi ini berbentuk dosa, catatan dosa nih. Kullu sijillin mislu maddil basar. Satu catatan luina catatan nenek sejauh mata memandang. Walaupun ada dosa doang catatannya. Wah tanggawe maling pinjelo nenek, pindetik nenek, itene mencatat na itu no. Lapu dosa waka. Pira luik catatan nenek, daftar nenek siwa puluh siwa. Sai catatan dosa au matanta begita penggita. Sai catatan, sai daftar. Sementara nenek siwa puluh siwa. Summa yaqul, kemudian Allah berketuan timpa hamba nenek pergi tangan itu nenek siwa puluh siwa catatan daftar nenek, daftar dosa nenek. Atungkiru min hadza syai'an, arak ke pencatatan nenek yang kamu ingkari ya piaku ya sebagai uang gawe pe. Adzalamaka katabatil hafizun, apakah malaikatku ini menzolimimu ketika mencatat ini? Arak ketene ya pegawe iya lagu mencatat nasi malaikatku. Deka beketuan Allah Ta'ala tinggi tak ita timpa ika. Dan ini penggi tangang dah ita pinah lapuk makhluk. Jangan tang ketuan nenek no terus catatan nono penggi tangang si Allah Subhanahu wa Ta'ala pinah lapuk makhluk. Fayaqul la ya Rabbi. Hamba nenek rukat berjawab tidak ada ya Rabb. Alapun catatan dosa nenek tentu aku nggawe iya ngaku ta ya. Wahku berzina pinjelo nenek itene catat tono siap puluh siwa ngaku ta. Jadi alapun catat nasi malaikat nenek ngaku ta. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar dari mulut kita ini kecuali catat nasi raqib atid. Oh, catat nasi raqib atid. Imam Ahmad wah hidang ngereng sakit. Ngereng ada Imam Ahmad. Apa adakah sahabat-sahabat Imam Ahmad? Jakanda bejango sahabat-sahabat dari Imam Ahmad ini. Wahai Imam Ahmad, entuang peke ngereng no endah catat nasi malaikat. Semenjak itu Imam Ahmad ya ada ngereng sakit loh. Sampai ngereng ta no catat na dek si malaikat no. Apalagi ucapan-ucapan iblis, ucapan-ucapan kesyirikan mencatatna laporan malaikat. Jadi hamba nenek pergi tangan si Allah Subhanahu wa Ta'ala terus ngaku udah ya lapuk dosanya siap puluh siwa nih. Kemudian setelah dia diperlihatkan 99 daftar catatan dosa ini, fayaqul, Allah berfirman berketuan Malik Allah Ta'ala, afalaka uzrun. Nah arak ke andlan pe amal soleh gin pekadu lawannya ini nih inamput dia 20 siwa catatan dosa nih. Apakah kamu punya uzur? Fayaqul la ya Rabb, tunduk dengannya. Nundukkah ila penghitangan ketuanin ini dah. Tan tulik si dengan ingkilang ta doang kenila ita. Ta dua-dua doang le iya, nggawe dosa kan itu nggawe dosa terus sulun-sulun tuang nasi dengan misalkan kanila ita ta dua-dua doang barang iya, entulek na ita. Apalagi nenek kan penghitangan le halapu makhluk. Ai nulek ita Allah Ta'ala nulek ita nih yang maha agung ya, yang maha berwibawa Allah Subhanahu wa Ta'ala entulek da ita. Nah bedang kepe uzur nengkan nenek arak si pe namput ya dosa sampai nih. Fa yaqulu la ya Rabbi, dia mengatakan ya nara ya Allah. Nara tadah nih kita nunggu neraka doang nih kan.
Fayaqul bala. Lagu Allah berfirman, ara dekat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Innalaka indana hasanah. Sungguhnya engkau ini memiliki kebaikan di sisi kami. Fa innahu la zulma 'alaikal yaum. Dan sungguhnya engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allah nyugulang sai lembar kartu. Oh, sakti kartu nenek. Ya anak kartu kis doang sakti atau kartu kip. Kan sakti anda kartu kip no. Muntah pedang kip ja. Mau itu kepeng atau kartu ATM. Nenek lebih kartu lebih hebat lagi. Jadi kartu nenek sugada yang si Allah Subhanahu wa taala le dalamna kalimat la ilaha illallah. Sai ini kartu paham. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Fayaqul ukhdur waznak. Kemudian Allah mengatakan datang timbangan. Ini menunjukkan berarti dua timbangan nih. Gin kado nimbang kartu, pinlangan kartu, pinlangan siwak puluh siwak catatan. Apa kata hamba nenek? Ya nak percaya. Ya Rabbi ma hadhil bitaqatu ma hadhihi sijillat. Ya Allah, apa yang bisa diperbuat oleh satu kartu dengan melawan 99 daftar dosa dan catatan buruk nih. Ya anak 20 siwa catatan nenek terus lawan saya ya Allah. Ya na percaya. Ya. Faqala innaka la tuzlam. Allah berfirman engkau tidak akan dizalimi. Qala fatudul bitaqah fi kiffah. Kemudian Allah menaruh kartu di satu timbangan, kemudian menaruh 99 catatan buruk itu di satu timbangan, fala yasqulu ma'asmil Ini. Fatudau sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffah. Allah menaruh 99 catatan buruk itu dalam satu daun timbangan, kemudian menaruh satu kartu itu di dalam satu timbangan. Fatashatis sijillatu. Kemudian engkelep 20 siwa nenek. Ya narak kenana kah? Banting nah jauh. Wasaqulatil bitaqah. Ternyata lebih berat. Sai kartu paham. Isina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fala yasqulu ma'asmillahi syai'un. Ya nara beratan si aran Allah Subhanahu wa taala. Ya nara beratan. Ini bau lawan ya. Aran Allah Subhanahu wa taala putono nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya timbangan Allah Subhanahu wa taala dua daun, dua gedeng. Jadi tak yakin nenek tentang timbangan. Lagu kumbi kirwana no bayak tatuang kita iya. Lagu pokok timbangan. Timbangan pengertian teh timbangan dua daun ya. Dacin. Tak yakin endah bahwa ucapan alhamdulillah la ilaha illallah akan memenuhi langit dan bumi, memenuhi timbangan. Subhanallah. Nah ini dia. Kemudian Nabi SAW bersabda, was-salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Lagu cahayana ini yakna sambil benang kah? Mara cahaya ulan kan senep ya kan? Cuman sekedar pantulan dia. Nono ibaratna sembahyang inggawe tano, ya jadi cahayaan tapi jeluk kiamat. Cahaya maksudnya itene adalah cahayaan ta bin dunia. Yang pokna dengan sembahyang si dengan yana sembahyang kan keruan ya. Mun dengan sembahyang kan agak minyak anu kan aparna mukana bersih minyak kan nunu Allah Subhanahu wa taala nuluk ya itu nuluk ya pin mukanta muntah rajin sembahyang
apalagi rajin tersembayang tahajud ja, Allah nolok yaitu no mai sinang kita kan mukanta no. Cahaya bisa juga di sini dikatakan cahaya pin alam kubur. No sembayang ta no jadi dila itu no. Karena pin dalam kubur kan mesak-mesak ta. Sangat nyesel kita uras-uras dengar ta sandal dengan pernah inganter ita timpa kubur no kan di dalam hadis itu kan dengar ta ya selun-selun petang dadang ya mesak-mesak ta. Seandainya petang doang jari azab ta pin dalam kubur kan wah cukup wah. Kebayangan pin dalam petang mesak-mesak pe sedih kita kan ngelang na ita. Nah, apa jari cahayan ta? Nih sembahyang ta nih. Ya. Wassalatu nurun. Mudah-mudahan terang kubur ta si sembayang ing gawe ta ini. Begitu juga dengan gelap di hari kiamat, ya pin dalam kubur doang petang, pinjelo kiamat udah gelap. Jadi disebutkan itu matahari no petang ya mata jelono lagu deket 1 mil kan 1 kilo deket nano lagu petang jak petang apa jari cahaya anta nih sembayang tane jari cahaya anta pinjelo kiamat. Begitu juga di dalam sirat petang endah pin atas jembatan pin neraka jahanam no kan petang yang pokna kan lamun dengan munafik nono ngembengnya cahaya lagu tiba-tiba tengah-tengah ia leka pin atas jembatan TT no pada cahaya no dilana no demi na pedak betul apa naka dengan unzurna katanya wahai dengan beriman dan munitajakan dengan beriman nenek mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman tetap ya cahaya anta no tetap ya terang mudah-mudahan terang cahaya anta lagu memang arah anda dengan beriman kadang terang kadang mati ya. Nah apa kata orang munafik yang ketika dia sudah padam cahayanya itu apa unzurna tunggu kami apa dengan beriman berjawab iltamisu nura tidak usah katanya cari cahaya kalian sendiri langsung yang urak dengan munafik ya di neraka ya. Nah apa gin jari cahaya tapi dalam kubur pin padang mahsyar pin atas jembatan sembahyang ta nenek jari cahaya ta ya gin jari dilanta pinjelo kiamat wallahu taala a'lam. Dan sembahyang nenek adalah sebagai qurratu aini penyejuk mata tenang roh tanu mun tagirang sembahyang mun eta sembahyang kali doang kan gelisah kita atau mun telat-telat mudah-mudahan kena getul lagu perasaan tekan mun telat doang sembahyang kan gelisah kita inilah dia. Jadi Nabi SAW bersabda wa ju'ilat qurratu aini fis shalah dan dijadikan penyejuk mataku itu artinya senang menjadikan aku senang tenang roh kuno di dalam sholat ketika aku sholat ia jadi hiburan dan Nabi enta sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan endah ita jadi hiburan ta sembahyang jadi hiburan ta yang pokna pin ayat dinukilkan Imam Nawawi dalam bab sabar ini juga kan wasta'inu bis sabri was shalah ya mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Jadi alat nenek. Jadi alat ta laku pertolongan timpa Allah Subhanahu wa taala, sabar dan salat. Ya. Wallahu taala a'lam. Mungkin cukup sampai sini dulu deh.
Masih ya lapasnya nih, was-sadaqatu burhan. Ya. Ya, pertama masih nih was-sabru diaun ini. Was-sabru diaun, dan ini adalah syahid yang menjadi syahid dari bab sabar ini. Kenapa Imam Nawawi menukilkan hadis ini? Lagu tak cukup sampai ini dulu kah? Nah, mungkin harap ibu ketuaan juga kami persilahkan. Ya, sila, paham. Pasti apa? Apa peketuanannya? Apa peketuanan? Apa peketuanannya paham? Berat ke berat paham. Itu kan ciri-ciri kemunafikan. Ayatul munafik salasa. Idza hadasa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Berdusta maksudnya tidak sesuai antara yang di dalam hatinya dengan yang zahir yang dia bicarakan itu. Sehingga dia salah satu dari sifat kemunafikan. Dan kemunafikan kan adalah dosa di antara dosa beli. Jadi di antara dosa beli. Wallahu taala a'lam. Masih ya? Wudu. Rukun wudu. Nah, wah janji yang tepin kelem Sabtu terbin bahwa bab yang akan kita bahas pin pertemuan yang akan datang kan tentang wudu. Insyaallah kita akan bahas di Ngandaya. Nih. Itu akan kita bahas tentang rukun wudu bab pertama rukun wudu. Allah taala alam. Yang pokoknya mun pemilih nuang gimana wudu yang sempurna ya pula pengaji pindang dayan ya Allah taala alam. Orang sebut tang daya tibruk tentang rukun wudu ya ayatnya itu. Ya. Iya anak kena. Jadi harus sesuai di wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang di Musalla TK Aisyah.
Wallahu taala alam. Nah, ini dia. Panjang bab nono, bab wudu panjang, lumayan panjang. Arak ngarnina kan rukun wudu, sunnah wudu, batalang wudu, nabului, mesti lui. Ya, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Pesat masih. Masalah apa? Apa no? Pada doang pesan. Pada doang saya. Ya namus apa aja pertanyaannya kan berdoa oke. Ingan terang dengan pin kuburno. Boyo no kumikum bembelang anta gina sampai doang pada doang. Yo lemuna sesak dengan jak begintek masa kita bersesak-sesakan tuh. Nah, gitu. Ya ada keutamaan nah. Yang penting kita mengantar ke kubur pada doang pahala aja. Ya Allah ngatur ya. Ya, pokoknya lamun ta ngantar timpak kubur, sembayang dengan terus ngantar timpak kubur, kan dekat dalam hadis kan mau ita 2 qirat. Ya, 2 qirat. Marak balik gunung pahalanta. Ya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.